sekali. Kalau kamera maju udah pasti in game soalnya. Kamera maju. Nah tuh lihat tuh, ya kan tuh kameranya maju pemulung tuh. Jadi kalau kamera mundur, berarti ya. Berarti makanya. Oke, Baxia masihkah jadi perebutan kali ini? Kita lihat. Kaleanya di Oh, band. joinnya di band ternyata. Kalea dan Joy di band. Yap. Ini improvisasi dari Onyx. Menurut gue hierarki ya, kalau dia dapetin Baxia, terus dia bisa ambil kiminya. Oke nggak sih? Gimana kalau misalkan Ararki yang ambil Baxianya? Ararki yang ambil Baxianya tuh. Iya. Edil ada bisa juga sih. Ya di deny jadinya Om. Deny Dibandingkan dengan kan? Onyx yang di second pick, tapi mungkin jawaban dari Farsianya kan buat sekarang kayak oke ambil Baxia kasih aja Farsia ke Suns gitu. Nah itu juga mungkin bisa jadi, cuman menurutku yang tadi kita sempat bahas, sempat notice juga tank jungle lawan tank jungle, aku sangat berharap di game ini sih. Ada Baxia lawan Fredrin berarti ya. Baxia lawan yang Itu lain, dia Baxia. lawan Baxia. Fred Green atau lawan Barat atau tank jungle apapun. Sebenarnya ada Parsha. Pasnya Kalau mau di-secure dulu ya Parsha ya. di second. Lagi Om. Nah itu Farsia. dia. Parsha. Ya aku mention tadi juga kan Om, kayak nggak apa-apa kayak Farsia dikasih aja gitu buat Suns. Anyway, dapat Baxia juga sebagai trade yang worth. Sama Granger mungkin Bang Kabe, menurutku Granger juga perlu di notice sama Onyx ini. Berarti kalau emang dari track record yang udah kita lihat hari ini, Baxia jungle. Kalau hierarki iya sih Baxia. Iya, Harusnya sih. Karena dengan- kalau di tangan Idok dari tadi coba permainannya jadi gak maksimal. Nah kan? itu dia Iya. game pertama. Ya kita lihat kan Iya. kayak Baxia udah ada tapi balik lagi ketika di switch ternyata ke area yang lain nggak begitu maksimum dari power spike-nya tapi Oh, tapi lumayan pagi sih bukan Joe. Joe. oke lumayan pagi bukan berarti menandakan kalau misalkan ini bakal menjadi pick untuk Lutfi ya tapi Iya. untuk Keyboy, spesifik untuk Kickboy. Tadi malam di match point ya, RRQ. Lawannya juga menggunakan chow. Iya. Ya. Tadi ini menurut gue dengan Joe yang keluar ini apakah memang Ascension bisa langsung diambil? Experience the Apakah itu youth. tercepat balik lagi? Tadi Granger dan juga hero mid laner-nya dulu biar masih bisa atau bahkan hero EXP-nya dulu. Tapi Tigreal. ternyata ke Tigreal dulu. Buat ngejawab ya, bagaimana kapasitas dari Granger-nya biar lebih leluasa untuk bisa memberikan dealing damage. Ya, berarti tersisa XP atau jungle ya Iya. untuk Baxia itu sekarang. Ini jatuhnya kayak RRQ bener-bener coba buat ngetutorin balik nih Pak Pulung. Apa yang dipick sama Onyx di Ya. game yang sebelumnya. Jadi sekarang tutor ada di RRQ ya. Itu dia, tutor Baxia dan Tigreal untuk dimaksimalkan. Cuman mungkin bedanya kalau tadi di Onyx Grangernya itu ada di musuh. Nah. Kalau di RRQ itu Granger yang bisa ngepok dua itu ada di mereka sendiri Bang Itu Kabe. dia, tapi balik lagi dengan adanya 1-1, apakah Onyx akan berharap kepada late game? Karena untuk menemukan Baxia, apalagi kalau jadi jungler nih Coach Ciko, ini 1-1 bakal lama banget untuk ngelemparin dia punya senjatanya dan itu bakal memakan item yang banyak juga tentunya. Betul, harus farming terus lah. Wah, gokil. Mereka Ini bener sih. Malam ini Jaktim tutup Pak. Nih lihat Pak. Jaktim gak buka. Tutup ya aja. Ya. Mau kemana ke Jaktim tutup. Nah, tuh. Rame banget. Oke, bandnya masih ke Link ternyata. Asumsinya Baxia akan masuk ya sebagai EXP lane untuk RRQ. Kalau Linknya di ban, apakah memang Hayabusa juga bisa di ban? Karena Cici di ban menurutku ini petunjuk juga kalau udah Baxianya bakal main sebagai jungler. Betul. Dari one-one-nya itu kan butuh scaling cukup lumayan lama ya Om. Menurutku dari Onyx sendiri dia harus punya EXP yang bisa banget diajak main di awal. Yang lebih kuat, contoh mungkin bisa Uranus mungkin Om atau Badan atau iya. Blue lagi juga nggak masalah. Dulu ya, aku Atau suka sih mungkin kalau X-Ball. pick ya. Pick lu kayaknya bakal jadi pick yang menarik ya karena balik lagi ada 1-1 ada Farsha, Chow. Betul. Battle pick off-nya bakal berjalan banget tapi itu dia combination Shin ya dengan tujuan mungkin Onyx juga punya rencana tertentu agar nantinya Isen Shin yang pattern farmingnya benar-benar bebas bisa ditutup dan nanti akan menggunakan hero yang lebih leluasa untuk melakukan team fight besar. Exborg Alpha kah? Akan Salah ke satunya. tank jungle lawan tank jungle Bang KB. Nah itu yang belum Game dicoba, ini. itu yang belum dicoba sama Coach Chef dari tadi. Ternyata Cascade bener-bener dia meracik tank jungle dengan sangat-sangat sempurna sekali dari tadi. Ya, setuju sih. Konsisten banget juga macro play-nya jalan semuanya, eksekusi mereka well played banget semuanya. Dan untuk pick-nya nih, sebenarnya kalau bandnya lagi satu mungkin ke Blue kali ya, yang memang bisa narik-narikin semua nih hero-hero tanknya. Ya, Blue make sense di sini. Bakal repot juga dan Ben Masya. Ada pertanda berarti dengan adanya pick 1-1 dan Farsha memungkinkan sekali untuk Onyx nge-pick Masya dan juga tank jungle. Betul. Ya,
Frederick Masha gitu. Ambil referensi dari upper bracket Om. Mereka udah pernah ketemu soalnya kan. Dan RRQ ini belum ada mid lane nih Om Wawa. Kayak ini ada One, ada Chow, Paramis bisa jadi pilihan mungkin Paramis buat atau RRQ. Yip. Paramis atau Yip. Si Glodul itu dia hero yang memang bakal menggeser segalanya. Ini Faramis enak banget sih, Faramis, serius. ya. Ini Faramis enak banget. Karena balik lagi ada Glue, ada One dan ada Varsha. Ada Dan itu, Chow juga. dan itu akan ke-deny semua ya, Prof. Benar-benar ini dia. Tiga hero bakal lah. Yang main One-nya sampai ngomong kan. Yang main One gimana nih kalau ketemu dengan Tigreal, ketemu dengan Baxia? Ketemu Tiger, Baxia masih aman Om. Oke. Ketemu Paramis capek. Soalnya- Ngapain gue terbang buat apa? Oh, tapi di switch Benar ternyata ke banget. Valentina. Dan Benedetta lagi seperti biasa. Kalau misalkan nggak error, nggak usah di fix. Betul. Ini yang mereka bawakan tadi di game ketiga ya berarti ya. Iya. Dan sekarang masalahnya karena udah bawa Glue, kayak nge-force banget Onyx. Minimal cuma di fighter jungler aja, bukan di tank jungle. Kayak option mereka sebenarnya ya mau main assassin juga kan? Karena ketemu dengan Baxia yang Dipaksa. terlalu bagus banget. Dipaksa banget untuk main ke arah sana. Frederick, Kayak let's say Alpha sekalipun. Alpha Om. ya. Alpha tapi tetap ada Tigreal Om. Itu gangguan banget menurut Atau gue untuk Alpha. Alpha ya. Mereka nekat di Alpha. sini. Oke, high risk high reward nih. Ya mereka nekat. Mereka mengamankan Alpha dan inilah drafting phase-nya yang sudah selesai. Seperti apa kejadiannya lagi sesaat lagi. Entah akan menjadi kemenangan untuk RRQ dan menjadi juara. Atau akan disamakan dulu oleh Onyx. Jadi, The Outcaster, silakan untuk memandu jalannya pertandingan. Thank you so much panelis. Onyx wajib bangkit untuk bisa mengejar last game. Oh, match point untuk RRQ. Apakah venue ini akan menjadi saksi sebuah kenangan manis untuk mereka? Yes, apakah Sang Raja Langit akan bangkit dan menuju ke game yang ketujuh? Ataukah Raja dari segala raja bangkit dari kuburnya? So Jakarta International Velodrome, mana tepuk tangannya? Wow, tidak kendor sama sekali dan ini semakin deg-degan karena kita lihat bagaimana Dairon harus mundur dan permainan yang cukup berbeda kali ini. Karena kalau kita ngelihat di game-game sebelumnya di mana Onyx yang struggle, mereka kalah untuk mid lane duonya. Dan sekarang Keyboy jauh bermain agresif bersama dengan ada Sans yang mau coba untuk di-enable Flicker. Oh my god, Flicker for defensive Keyboy. Pattern yang sama di beberapa game terakhir. Ya. Flicker Keyboy early, trigger membuat Onyx gak punya daya juang untuk turtle. Ya, itu dia. Tapi masalahnya tentunya dari Onyx juga mereka nggak mau kalah lagi untuk segi head to headnya. Clear cepat mungkin ada jawaban, tapi kita tahu bagaimana Baxia ini jadi perkara dari tadi. Rotasinya cepet banget, Sujin. Tadi dia cuma glinding, flicker ke trigger, Bener mahal. banget. Tapi satu hal yang gue suka dari Kairi adalah dia tahu Alpha Jungle ini bisa nutup early pressure dari Susujin. Gak masalah sekuat apapun Baxia tersebut bisa ditutup. Tapi nampaknya untuk Savero itu belum tentu bisa bertahan. Dengan adanya vision yang cukup jelas dua pemain dari tim RRQ dalam mata bola bakal coba dimakan oleh tim Tonic. Kairi standby, damage masih belum cukup. Karena Savero udah terkena damage dengan sangat banyak. Poking yang tidak ada partnernya. Alright, hanya mengusir mundur saja ya, biar Savero-nya juga nggak menerima gangguan yang terlalu banyak. Tapi ini adalah angin segar sekali untuk RRQ. Early game bisa mereka tahan dengan adanya, kita tahu bagaimana potensi clear antara Chow dan juga Varsha. Ini cepat banget, rotasi juga bisa cepat banget. Tapi semenjak flicker pertama tadi ke trigger, itu ketutup rotasinya. Itu yang paling mahal dan Keyboy di sini nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Jangan lupakan memang Valentina punya burst damage ya di area mid game. Tapi early, lihat bakal coba dipasang Sans. Masih berada di level 3. Dan itu dia, Angkara Sans, Lionel Sans. Oke, men-trigger juga dari Wings by Wings, tapi dia belum punya Emir Effect, tapi Keyboy. Oke, nampaknya Flicker Tony keluarga Alito find the blow. Terus juga Lutfi berhasil menangkap Tyrant, tapi tidak cukup untuk range melakukan covering up terhadap Lutfi. Membuat Lutfi harus turun dari gendongannya. Sans berada di level 4, target utamanya bakal coba ditumbang. One last hit, Sans hampir ter-take down, tapi the power of retribution akan coba didapatkan Son Sonje dan implode out of nowhere menutup Kairi di backline sana. Gak ada yang bisa melakukan cover, Sans harus pulang dan bahkan Tyrant kali ini menzoning out Luffy. Gak ada yang bisa melakukan covering up terhadap Kairi. Oh, RRQ, mereka berhasil untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah
turtle didapatkan. Sang jangga dari Onyx berhasil untuk ditumbangkan juga. Sebuah hal yang begitu baik untuk mereka untuk mendekati lagi gelar juara di season ini. Karena kalau melihat dari Onyx mereka udah lumayan kepotong apa yang ingin mereka lakukan. Terutama rotasi cepat yang diharapkan dari duo mid lane-nya. Ini lagi-lagi terlihat terdisable. Disable banget. Dan bahkan kalau melihat karena Xavero di arah bottom lane, dia satu harapan untuk Onyx bisa bermain di arah mid to the late game. Tapi jangan lupakan, dengan adanya 1-1, beberapa kali kita melihat 1-1 di MPL Indonesia bisa selesai dengan sangat cepat dengan burst-burst power yang dimiliki dari musuhnya. Oke, tapi untuk sekarang juga kita melihat bagaimana sebenarnya hanya ada Farsa dan juga Chow ya yang paling banyak memang sering digunakan sama Onyx. Jadi sama RRQ juga mereka punya toy tabrakan. Xavero bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Middle of Flower trigger, sabar banget. Xavero tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi kalau ngomongin Carol laning, kita melihat 3 laning yang tidak terlalu baik dari tim Onyx. Full pressure di 3 laning yang berbeda. Alright. Penguasaan dari segi vision dan rotasi juga sekarang lagi dikuasai oleh RRQ. Modal Hunter Strike untuk Toy. Ini udah enak banget untuk bisa join the fight nantinya 1 lawan 2 level 6 sekarang. Mau di poking Kiboy-nya supaya trigger flicker yang dikeluarkan. Tapi Sojin menuju ke arah belakang. Flanking Gaming Idok di sana. Pada esek dikeluarkan. Menuju ke arah seorang Xavero. Tidak bisa ditumbangkan. Nampaknya Xavero tertakedown. Meanwhile Riz bakal coba dimakan oleh seorang Kaida. Pertukaran yang cukup adil. Tapi nampaknya Kiboy tidak bisa meninggalkan Sojin seorang diri. Dan duel striker yang on point. Membuat Sojin tertakedown. Following up damage kali ini. Dan cover terhadap para pasukan dari tim Onyx. Xavero lebih tepatnya membawa Onyx mendapatkan keuntungan. Ya, sandwich yang ingin dilakukan memang Xavero-nya tumbang terkena dengan feeder ice strike. Tapi ternyata Onyx mencari angle yang lain yaitu mengejar ke arah range-nya. Membuat dari Susujina juga nggak selamat dan Turtle yang kedua sudah bisa didapatkan oleh Onyx dan ini akan mengejar lagi ketertinggalan tapi Tampakkan implosion telah dikeluarkan. Satu harta tatanan zona tengah berhasil. Dan my god, Xavero still survive in the jungle. Duel Striker berhasil menyelamatkan Riz. Tapi nampaknya Duel Striker dari Riz mengoplay Kiboy. Membuat dirinya selamat. Para pasukan dari tim Onyx. Tiltingkan dari Kiboy. Gak boleh masuk lebih dalam dan Kiboy. What happened? What are you doing Kiboy? Nafsu membunuhmu memang hampir selamat tapi the outplay dari Rin mengcopy ke arah The Way of the Dragon. Bukan cuma sekedar membuat dirinya selamat tapi bawa pulang Kiboy sebagai poin eliminasi. Dan bahkan Kiboy harus tenang. Dia nggak boleh nge-chill. Dia nggak boleh bermain terburu-buru. Dan bahkan kalau bisa kita lihat anchor dari permainan Onyx ini ada di Kiboy. Benar, itu dia. Terlalu membara sepertinya. Kita tahu bagaimana ini hype yang dirasakan sangat-sangat tinggi juga. Terutama mengingat ini adalah match point untuk RRQ. Tapi kalau kayak gitu itu bakal berbahaya. Ya selama Skypisternya belum terlalu maksimal, Kiboy dan juga Kairi masih selamat. Tapi ini dia game fake. Sepanjang karir Kiboy di Prosim, coba menjadi most pick hero Kiboy. Dengan total 51 kali pick. Dengan win rate yang tinggi. Tapi siapa yang tidak tahu Kiboy? Tapi Idok di depan sana, di proses dikuatkan sekarang Luffy. Target damage tambah, tapi Fenrir gagal untuk mendapatkan covering up. Dengan adanya Skypister membuat pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan Luffy. Gak ada badan lagi untuk kesekian kalinya. Dengan turret inner di arah bottom lane, membuat tim RRQ mendapatkan 2.800 gold difference. Tapi Kiboy udah sadar, Xavero harus di cover. Satu asuransi late game, bukan hanya di Suns tapi di Xavero. tuh momentum ya terutama yang harus memang dicari juga sama Onyx bagaimana adanya pick of power nantinya dengan Way of the Dragon. Drop box yang dibuka tapi Kiboy Masih coba untuk bertahan, tidak memiliki blinker dan bahkan Verify dari Riz yang merubah segalanya. Tidak menuju ke arah Turtle, target utama mereka menuju ke arah Suns. Pada SM telah dikeluarkan, Luffy mencoba untuk mengendong Sojin. Tapi kalau itu terjadi, itu menandakan Luffy masuk ke dalam kuburannya sendiri. Alright, dan kali ini pressure tidak henti. Terus-terusan bisa dilakukan oleh RRQ. Bahkan trigger dari Purify-nya Suns juga gak butuh sisi besar. Tadi ditetes Feeder Ice Strike aja, itu Purify-nya udah kena trigger. Dan Kiboy, perlu diingat memang dia secara agresif sangat-sangat kuat. Tapi untuk nahan damage, dia sangat-sangat minim. Sehingga tadi dikejar dengan adanya cicilan Death Sonata, Rhapsody, terkena efek dari Fine, gak kemana-mana dia. 3 item untuk Grangernya. Nah itu dia. Ini berbahaya sekali. Tapi lihat di sana para pasukan dari tim Onyx bakal coba di zoning out dengan Luffy tidak ada badan. Dua team fight yang berbeda ini akan cukup berbahaya kalau tim Onyx tetap memaksakan mendapatkan defense turret di area complete. Alright, dan Kairi benar-benar juga nggak bisa dapetin celah sama sekali. Siapa yang mau coba untuk inisiasi Duel of the Dragon kita lihat baru 1 kali tadi. Ya. Itu pun malah membuat Menyelamatkan. Kiboy-nya hilang. Iya ya.
secara gak langsung jadi nyelamatin ya. Rinsnya juga, oke. Dan bahkan kali ini kalau ngeliat dari itemization juga sangat-sangat minim ya, belum ada anti lifesteal. Karena item pertama dari Sans menuju ke arah Bloodwing. Oke, tapi damage dari atas dari Sonata. Melihat Wales Dragon sedikit terlambat. Federation tetap bisa keluar tapi nampaknya Kimo yang harus tenggelam. Karena Sky bisa dimiliki. Dan Alexa find the blow. Tyrant berhasil mengacak-acak perpasukan dari Timoni dan Sapero. This is Captain Sapero speaking ready to take off. Tidak terlalu sakit karena Sutsujin karena itu Baxia. Artillery damage bakal diabsorb dan diredam. Itu dia. Belum ada damage yang cukup juga karena tadi 3 item Trinity-nya masih belum selesai. Dan damage dari Dairen masuk dengan Petrify-nya begitu mengerikan. Backline tidak ada yang aman dan teamfight rapat ini bakal bahaya banget buat Onyx karena lihat area payback dari Electric Blow dan Implosion. Bahaya. Kali ini pertanyaannya satu, Sans, Purify buat sosok dari Idok atau Dairen? Tapi ada fun fact-nya loh, Bentar, silakan. kami telah menghadirkan 422 dynamic asset, 294 poster, dan 143 segmen host di MPL ID Season 15. Untuk pertandingan terakhir ini, mari kita nikmati permainannya tim konten pamit undur diri. Berikan tepuk tangan untuk production team dan tim konten MPL Indonesia. Tanpa mereka, informasi, fun fact, semuanya yang kita dapatkan itu tidak akan ada. Keren. Karena W Production. kru, production, semua hospitality itu adalah bagian dari keluarga dari MPL. Betul. Bukan hanya dengan tim dan juga caster. Iya, kerja keras mereka yang kalian bilang kocak-kocak tuh ya. Tapi untuk sekarang, dari Lord yang sudah mulai terbuka juga. Yes. Bagaimana Onyx mau coba untuk maksa kontes kah? Tapi masalahnya mereka ke-distract dengan adanya Dairen yang menjalankan lane jauh. Oke, Luffy akan menjadi badan. Tapi nampaknya Kairi, main time, delaying, dilakukan Sosujin. Ternyata Luffy di depan sana mencoba untuk menunggangi Sosujin. Dan itu berhasil menunggangi Sosujin. Tapi kalau Kairi masuk itu akan menjadi bencana. Dan betul sekali, Sky Piston meledak di depan sana. Kiboy jadi pilihan utama. Spear of Alpha, preventive dan Idok. Di the way of Dragon, tapi nampaknya implosi tidak terjadi. Tapi masih mau lebih. Rince menjadi pilihan utama membuat para masukan dari tim Onyx. Mencoba untuk mendapatkan poin kill utama. Tapi Sosujin menutup Kiboy dengan playing gaming yang dia miliki. Oke, Shunpo juga bisa menetralisir ya adanya Shield Unity. Barusan yang baru saja ditabrakkan menuju ke arah Keyboy. Tapi lagi-lagi harus ada satu pemain yang... Oh my god, solo kill! Solo kill from Dairen, Raja yang pernah turun ke MDL dan bahkan bangkit menuju ke MPL untuk membalikkan kembali keadaan. Tapi Purify, trigger yang sangat mahal. Oke, Purify memang menetralisir dari 1-2 Petrify juga. Tapi lagi-lagi penguasaan dari Lord sekarang lagi dilakukan oleh RRQ. Dan bahkan lihat di depan sana, Purify dari seorang Toy berhasil di pop up. Kiboy target utamanya, duel strike terlalu jauh, tidak ada following up damage. Dan malah Kiboy di sana terperangkap dalam perangkap sang raja. Skypiece tambahan membuat lebih tertekan dengan dua tim yang berbeda. Susujin too strong. Dia nggak harus menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Dia bisa pulang. Karena terlalu banyak yang ter-take down di sini. Yes, 5.000 hampir yang bisa didapatkan oleh RRQ. Keunggulan mereka juga bukan semata-mata dari early game juga nih yang bisa mereka kuasai. Dan sekarang Lordnya harusnya gak akan paksa kontes gak sih nih Onyx? Enggak. Bahaya loh. Kalau kontes bahaya si Kairi aja bahkan kalau gue bilang gak boleh ada visionnya. Sans jadi target utama. One last hit untuk dikejar. Item on the blow. Sans still survive. Tidak berhasil digapai. Dan Dairen terkena the Whale Strike terlalu terburu-buru. Dairen, what are you doing? Ingat, nafsu membunuhmu. Lagi ya, nafsu membunuhmu part 2 ternyata. Versi tim seberangnya. Tapi untuk sekarang memang tidak bisa dielak ya. Bagaimana hype, intensitas tinggi, crowd yang begitu luar biasa. Apalagi ini adalah hawa game terakhir untuk RRQ. Balik lagi hype itu harus benar-benar bisa dikontrol. Dan kalau ngelihat bagaimana Lord bisa didapatkan oleh RRQ, tinggal targeting lagi. Dairen ini dari tadi benar-benar target locknya Sans dan Sans. Iya, Sans Purify. Cuma itu doang target utama dia. Bahkan Sapero kali ini dengan item yang dimiliki, dia udah punya 3 core item. Harusnya Sapero udah bisa ngedeal damage kalau tidak ke Sutsujin. Ya. Dan aku melihat Onyx mereka seperti kehabisan strategi. Oke, kehabisan strategi atau mereka exhausted. Oh, bisa jadi. Atau mereka emang RRQ udah terlalu panas aja nih lewat power breaker. Tapi ya, Lord memang dibiarkan dulu slow push di arah top lane sehingga produksi wave super minion ini bakal semakin menumpuk nantinya. Sehingga Onyx kali ini mereka harus merelakan inner turret di arah tengah. Sutsujin mencari target berikutnya sembari mengawal Lord yang akan masuk ke base turret top lane. Oke, base turret di arah top lane menjadi target utama dari para pasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya Sans masih terlalu kokoh berdiri gagah menantang di garis depan.
Dan K-Boy mencoba untuk melakukan flanking gaming. Tapi vision yang dimiliki dari RRQ terlalu luas, terlalu jelas. Dan itu cukup sulit untuk K-Boy bisa sneaky di arah backline. Oke. Dan masalahnya juga Onyx di sini udah nggak bisa farming. Dia cuma farming dari SDM aja, sumber daya minion yang masuk itu juga lama banget karena ada stacking dari wave minion yang dilakukan oleh RRQ. Di freeze. Di freeze dan Onyx berarti tinggal ngasih farmingannya mungkin ke arah Savero nih yang sekarang udah level 14. Tapi Sosujin melihat adanya Lutfi yang berada di outside positioning, dia bakal coba untuk masuk. Tapi kayaknya dengan adanya minion yang tidak terlalu jauh di arah bottom lane, Susujin nggak berani untuk nge-dive in. Kalau itu minion yang mungkin di dekat purple buff dari tim Onyx, Susujin punya chance untuk nge-buying time dan dapetin satu best turret. Oke. Tapi kali ini Onyx mereka harus kembali mengatur bagaimana strategi dan memang tidak ada golden staff ya untuk Savero juga. Lebih memilih untuk ke arah Malefic Gun juga. Dan bahkan range dan Wind of Nature. Ini dia. Malefic Gun, Malefic Roar. Oh, on the way Malefic Roar. Dia pengen pecahin siapapun yang dapet deh. Susujin di depan sana. Iya. Mau dimakan Deul. Karena kan depannya ini tebel-tebel banget kan. Lihat Tigrealnya juga udah punya dominan. Dengan pecah-pecahan item aja dan bahkan satu buah anti kiras ini akan membuat dari Susujin semakin superior di lini paling depan. Walaupun secara item defensive magic ini belum terlalu terlihat ya, baru ada silence rope aja tadi yang terselip. Tapi ada konsil yang terdengar. Oke, informasi konsil yang terdengar di depan sana. Toy, Purify Gaming mencoba dihindari, Pedro Segi tidak maksimal. Keyboy di depan sana berhasil menendang karena Toy. Mencari Wind of Nature, tapi nampaknya Keyboy terkadang Kairi sudah bahkan Kairi. Mencoba untuk bertahan seorang diri. Alexo pada buah penasik dan Kairi ter-take down. Walaupun bertukar dengan adanya Jairon membuat termasukkan dari tim Onyx, mereka memiliki 3 pemain yang cukup kuat untuk mendobrak tim RRQ. Langsung menuju ke arah Lord, tapi tidak mungkin bisa mereka dapatkan. Sekalipun mereka memaksa ini nggak baik untuk tim Onyx yang sudah mendapatkan keunggulan dengan maksimal. Oke, ini RRQ nggak boleh kalah team fight, mereka nggak boleh ter-wipe out karena kita tahu bagaimana One ini bisa menghancurkan turret dengan cepat, Savero. Yes, di depan sana. Ido bakal jadi pilihan utama. Berhasil ditarik dan bahkan this is Captain Savero speaking ready to take off. Berhasil mendapatkan Ido menjadi pilihan utama. Lutfi too strong. Menang damage yang diberikan oleh seorang Toy. Tapi membuat para pasukan dari tim Onyx dengan buying time. Dan Savero memilih untuk poking terlebih dahulu. Lihat Savero terlalu perkasa itu dia. Malefic Gun, Malefic Roar. Tapi Rinja is coming dan hilang. Not Susujin for this time. Flicker defensive dan Onyx bangkit dengan adanya 7 dan 5.000 gold difference tadi. Satu movement yang mengerikan, Rins juga harus mundur. Merelakan Lord itu adalah sebuah opsi terbaik untuk RRQ dan Onyx. Mereka menolak tunduk dan akhirnya mereka punya momentum untuk setidaknya menyeimbangkan keadaan. Yes, benar. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di sana, tadi satu misplay yang dimiliki dari Toy adalah dia open vision. Dia tershow. Dia lagi diam di depan umumnya. Walaupun memang selamat ya, tadi hampir ya dia bisa mundur juga. Tapi targeting juga yang akhirnya bisa dilakukan oleh Onyx. Di saat Rins ya tadi kepegang sama Kairi. Dan juga ada Kibo yang ngejar ke arah Toy-nya. Tapi sekarang Lord yang in hands akan coba dikawal oleh Onyx melalui arah atas. Oke, Rins memiliki ke arah Feder West Side. Target utama mereka menuju ke arah Clear Minion dan Lord juga. Tapi lihat Savero tidak boleh tumbang. Kalau Savero tumbang ini menandakan para pasukan tim RRQ mereka akan menabrak dengan siapapun yang ada di garis depan. Lord diselesaikan dengan cepat. Super Minion akan terus muncul untuk top lane mereka dengan anbunya. Dengan anbunya benar. Oke, tapi memang ini Lord yang muncul nantinya ini berseberangan juga dengan adanya satu base turret yang sudah hancur dari RRQ. Ini bakal menjadi PR nantinya Dairon. Bagaimana caranya dia bisa memanage timing untuk bisa menjadi satu sosok yang memegang lane jauh. Dan satu sosok juga yang bisa dive in ke arah belakang. Karena sekarang tempo lagi dipegang sama Onyx di Tapi perlahan-lahan. Lutfi terlalu jauh sih. Kalau dia mendapatkan Susujin itu dia terlalu jauh. Tidak bisa terlalu memaksakan kanan. Federasi imitasi membuat satu mundur ke arah belakang. Tapi dengan adanya Savero yang bisa terbang. Target utama Petrified. Dan Dose of Flower. Dan itu dia. Hidok dengan implosionnya. Terus jalan ke arah Lutfi. Tapi Savero masih coba bertahan. Dengan tidak ada Idok di depan sana, mereka tidak memiliki badan. Savero berhasil men-take down Idok. Itu dia. Karena Savero, dia punya Needle Flower. Walaupun memang cooldown 20 detik, tapi itu akan jauh lebih efektif dibanding Purify. Sehingga adanya sisi-sisi power yang tadi dilakukan oleh RRQ, ini bisa dinetralisir dengan begitu baik. Bermain basic attack, gak perlu melulu tentang adanya crossbow attack. Yes, betul sekali. Tapi dengan Rins belum mendapatkan cover terhadap Sans. Itu dia imitasi yang berasal di copy. Membuat terpasukan dari tim Onyx. Mereka harus lebih waspada dan hati-hati. Selama Rins gak punya Federal Strike,
Xavero is okay, no problem. Dia bisa maju-maju ke depan. Tapi selama itu terjadi, para pasukan dari tim RRQ juga tidak boleh ter-trigger Feather Strike-nya. Oke, tenang lagi. Sebuah keunggulan yang tadi dibangun oleh RRQ sampai menuju ke angka 5.000 gold. Ini sekarang sudah mulai disalin karena Lord Evolve sesaat lagi akan muncul. Lane jauh ini harus dikontrol juga oleh RRQ. Sementara jangan lupakan Keyboy, dia bisa menarik siapapun terutama Susujin. Ini bakal bisa dipegangin antara Keyboy ataupun Lutfi, tinggal gimana caranya mereka mau bagi job desk-nya. Ya, Lutfi sih enak banget ya. Kalau dapetin Susujin, kalau bisa kita katakan Lutfi enak banget. Pertama tidak ada immortality, memang dia punya Wither Crown. Tapi sekarang pertanyaan yang sangat mahal adalah Dairon bisa nggak nge-flank ke arah belakang? Oke, itu dia ya PR-nya ya. Flanking atau dari samping juga bisa. Biasanya kalau misalkan dari lane atas kan, dia cari lagi dari jungle-jungle milik dari Onyx-nya. Tapi untuk sekarang, Lord masih coba untuk di-cage dulu, ditarik ulur dulu, sembari mencari informasi dari kedua belah tim. Dan Toy mencoba untuk memberikan sedikit spam dari satu buah Death Sonata. Delay yang dilakukan Kairi bakal membuat pasukan dari tim Onyx memiliki vision yang lebih jelas. Xavero berada di garis depan sana pada SC, tapi Idol mencoba untuk melakukan flanking. Tapi ternyata langsung ada sisi Susujin yang digendong dengan pasukan para pasukan Onyx memilih mundur ke arah belakang dan bahkan pada SC imitasi tidak terlalu berarti. Winter Cloud berhasil membuat Susujin selamat, tapi Idol dengan implosion yang membuat Lutfi tertendon. Pertukaran kali ini masih ada immortality, tidak bisa berbuat banyak. Risk flicker pun defensif, tapi Jason Captain Xavero speaking, ready to take hold. Berhasil mendapatkan, tapi Wind of Nature berada di tangan. Triple kill, looking for Maniac. Tepakan, ini dia. Xavero, the rookie monster from Onyx, menolak pulang dan game 7 is lead.